Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak atau Ibu tim rekrutmen. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim rekrutmen SD Ashiria yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk tetap melanjutkan proses tahapan seleksi kerja sebagai guru kelas di SD Ashiria. Perkenalkan, nama saya Vita Niteska Nitias. Saya biasa dipanggil Vita. Saya saat ini berdomisili di Bekasi Utara, tepatnya di Pondok Ungu Permai Sektor 5. Usia saya saat ini yaitu 23 tahun. Saya merupakan lulusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Islam 45. Beberapa pengalaman yang saya ikuti, salah satunya saya pernah menjadi asisten dosen di mata kuliah bimbingan konseling perkembangan anak berkebutuhan khusus dan penelitian pendidikan, di mana saya bertugas untuk memanajemen kelas, sekaligus saya menjadi mentor untuk memberikan stimulasi dan memberikan arahan bimbingan dalam penyusunan proposal skripsi kepada mahasiswa semester akhir. Selain itu, saya juga pernah menjadi guru kelas sekaligus shadow teacher pada anak kelas 4 SD yang mana saya bertugas dalam merencanakan, mengevaluasi, serta merevisi administrasi kelas. Kemudian saya juga masih berperan aktif sebagai relawan pengajar di salah satu yayasan keorganisasian di daerah Buaran, Kampung Pemulung, Jakarta Timur. Sekian perkenalan diri dari saya. Kemudian saya akan melanjutkan pada sesi micro teaching. Pagiku cerahku matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Siapa yang memimpin? Yasmin. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Nah, siapa yang tahu sekarang kita mau belajar apa? Nah, di hari ini kita akan bahas tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Nah, apa aja sih macam-macam makhluk hidup? Manusia, hewan, tumbuhan. Betul. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu kan ada 6. Coba yang tahu, siapa yang berani sebutin? Bisa nyebutin? Bisa? Coba sebutin. Bergerak, bernafas, memerlukan makanan. Selanjutnya, tumbuh. Ya, benar. Ada satu lagi yang kurang. Ayo, siapa yang bisa melengkapi? Ayo, Yasmin. Dan peka terhadap rangsangan. Nah, betul. Kayaknya biar lebih hafal, kita jadiin lagu aja ya. Mungkin ya, 1, 2, 3. Kawan-kawan, mari hafalkan 6 ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup bergerak, bernafas, dan memerlukan makanan. Selanjutnya berkembang biak, tumbuh dan peka terhadap rangsangan. Nah, oke, bagus. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai materi ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup tersebut memiliki ciri-ciri yang sama. Contoh yang pertama itu ada pada manusia. Nah, manusia bernafas dengan paru-paru, sementara ikan bernafas menggunakan insang. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat, sedangkan berkembang artinya semakin meningkat kemampuannya. Sebagai contoh,
Manusia mulainya dari digendong lambat laun mengalami perkembangan menjadi merangkak. Dari merangkak, tiba-tiba dia bisa berjalan sendiri. Nah, yang ketiga ada ciri-ciri berkembang biak. Cara berkembang biak pada makhluk hidup itu berbeda-beda, yaitu manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya, ayam berkembang biak dengan bertelur. Sedangkan pohon mangga berkembang biak dengan biji. Nah, yang keempat, ciri-ciri makhluk hidup yang memerlukan makanan. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan untuk berlangsungnya hidup. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Yang kelima, ada bergerak. Hampir semua makhluk hidup dapat bergerak secara mandiri. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Ia bisa melakukan berbagai macam gerakan, seperti berjalan, melompat, maupun berlari. Yang keenam, ada ciri-ciri makhluk hidup yaitu peka pada rangsangan. Makhluk hidup memiliki kepekaan rangsangan yang berbeda-beda. Pada manusia, jika mata kita terkena silau matahari, seketika mata kita akan tertutup. Sedangkan pada hewan, seperti daun putri malu, jika disentuh maka daunnya akan menutup. Nah, sedangkan pada hewan kaki seribu, siapa yang tahu hewan kaki seribu? Ada yang tahu? Tahu. Nah, apa kalau hewan kaki seribu itu berkembang biak? Dia akan menggulung badannya ketika badannya disentuh. Jadi sama kayak putri malu. Itulah penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Jadi bagaimana? Sudah paham semua? Jika sudah paham, Ibu akan bagikan lembar tugas yang akan dikerjakan. Ini per kelompok ya, jadi satu kelompok itu 2 orang. Waktunya 15 menit. Selamat mengerjakan. Jadi gimana? Udah selesai belum ngerjainnya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang Ibu kasih lembar tugas tapi per individu ya. Nah, silakan dikerjakan. Udah selesai semua? Sudah. Nah, sekarang dikumpulin ya tugasnya. Yang individunya aja. Jadi gimana materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Coba kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, salah satu ada yang berani simpulin nggak? Ayo, siapa yang menyimpulin? Yasmin, Alin? Alin. Mau simpulin? Ciri-ciri makhluk hidup ada 6, yaitu 1 bernafas, 2 bergerak, 3
makan makanan, berkembang biak, tumbuh, dan peka terhadap makanan. Nah, bagus. Oke, baiklah. Cukup sampai di sini aja kelasnya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam